Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat episode dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadidris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, episode Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat episode, kali ini saya bersama kru episode berada di gedung AAS Building dalam rangka meliput acara dan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh AAS Foundation, lembaga sosial yang didirikan oleh tokoh dari kawasan Indonesia Timur, tokoh Bugis, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP, Menteri Pertanian di era Presiden Jokowi dan Yusuf Kala 2014-2019. Acara yang dilakukan oleh AAS Foundation yang mereka beri judul Bebas Bincang Bisnis bersama Andi Amran Sulaiman. Ini adalah kegiatan yang kedua yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari AAS Foundation. Sebelumnya sudah pernah AAS Foundation melakukan diskusi bebas satu pada 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, sahabat dan sobat episode. Dan hari ini adalah acara yang kedua. Dalam acara bincang bisnis bersama Andi Amran Sulaiman ini masih dengan konsep coaching, yaitu Andi Amran Sulaiman memberikan pengetahuan, berbagi pengalaman kepada 60 pengusaha muda yang ada di Sulawesi Selatan. Dari laporan panitia AAS Foundation, kali ini mereka mengundang 60 orang yang notabene adalah pengusaha yang memiliki usaha yang sudah aktif, yang sudah jalan. 60 pengusaha ini berdialog dengan Pak Andi Amran Sulaiman dalam rangka bagaimana berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar pengusaha-pengusaha di Sulawesi Selatan ini itu bisa lebih berkembang dan mengikuti jejak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Karena memang kalau dilihat perjalanan hidup Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, dia adalah sosok yang sangat fenomenal. Beliau memulai hidup dari nol melalui sebuah kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Bahkan sudah mendekati kemiskinan karena mereka 12 bersaudara dengan hidup di bawah kaki gunung di Kabupaten Bone. Dan akhirnya Andi Amran Sulaiman berhasil menemukan sebuah temuan yang bernama yaitu racun tikus. Nah, kali ini kami di episode meliput kegiatan ini karena diundang oleh kawan-kawan AAS Foundation. Nah, sahabat dan sobat episode, jika ingin tahu seperti apa acara ini dan seperti apa masukan-masukan dan seperti apa petua-petua dari sosok Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, mari silakan ditonton channel di episode yang menyajikan acara bincang bisnis bersama Andi Amran Sulaiman, sahabat dan sobat episode. Saya silakan menonton sahabat dan sobat episode. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Bebas Batch 2, bincang eksklusif bersama Andi Amran Sulaiman. Ya, luar biasa sekali hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Kita kembali lagi di acara
konstruksi kata menjadi kalimat yang indah, tapi tidak ada action di lapangan, tidak dirasakan oleh rakyat. Di situ masalah besar kita. Hari ini aku sengaja, saya katakan, kita diskusi terus menerus. Setelah Sulawesi, kawasan timur, ke Kalimantan, Jawa, sisir sampai Aceh, kita diskusi. Aku kesepian jalan sendiri. Saatnya sekarang untuk rakyat dan gratis. Nggak usah, harusnya ada sertifikatnya nanti, ya. Jangan sertifikat tarik 100.000, itu aja tidak orang mau datang. Saya ingat sekali, aku mau ikut seminar tapi tidak punya uang. Aku dendam dengan itu, sehingga aku buat seminar gratis. Dan buat dulu bayar dulu begini. Kalau sertifikat, Kak Yus cetak sertifikat, dibayar kepada orang. Saya ingat berapa? 100.000 buat 100.000 itu biaya pondokan kita. Jadi itu aku dendam ini saya buktikan hari ini, dendam positif. Nanti kita bahas masalah apa sih masalahnya. Yang paling banyak masalahnya adalah modal. Angkat tangan yang menangkan modal. Masalahnya modal. Angkat tangan. Nah, ini dulu aku beresin. Yang pertama, jangan pernah minta modal kepada orang dan orang tua kepada bapak. Jangan. Kalau bapak mau minta modal kepada orang, pada saat itu bapak pecundang dan tidak bisa berhasil. Kalau bapak jual warisan kemudian jadikan modal, insya Allah 80% kemungkinan gagal. Kalau Anda minta ke bank juga demikian. Jangan minta modal kepada siapapun kecuali kepada Allah. Soalnya caranya adalah, saya dulu ada uang pinjam dikasih di bukan pinjam 500.000 rupiah. Yang saya katakan tadi modal besar ya. Nah kalau bapak jangan, kalau saya pinjam dulu 500 ke bapak jangan. Caranya mudah, kaya itu mudah banget. Kalau mau kaya, taklukkan diri. Aku menangkan pertarungan dalam dirimu, kamu kaya. Sedikit-sedikit aku malu sama tetangga, sedikit-sedikit malu. Yang malu adalah korupsi, mengambil uangnya rakyat. Itu harus malu. Modal tadi, jadi saya selesaikan karena itu selalu menjadi pertanyaan. Kalau Anda mau sukses, cetak modal sendiri. Contoh, nggak ada modal, jadi tukang batu. Dapat 100.000, jangan makan 100.000. Usahakan makan pencel saja. Oke, 10.000, 90.000 disimpan. Kalau dapat 1 juta, artinya apa? 10 kali mencetak berarti bisa 10 juta. 1000 kali mencetak bisa menjadi 1 miliar. Beda kalau mendapatkan hadiah mobil. Coba lihat, semua yang mendapatkan hadiah mobil nggak sukses. Dikasih langsung orang tuanya. Maaf, banyak anak orang kaya gagal. Jujur anak waktu lagi sekarang, bagaimana hidup sulit. Nggak boleh anak saya jual bawang, jual ayam, nggak boleh di sini. Dia jual ayam gagal, jual telur gagal, mati ayamnya, ayam kampung mati semua. Nggak apa-apa, dia lagi pendidikan. Tapi yang aku heran, dia tersenyum. Di situ membuat jantung saya bergetar. Nah bapak, caranya adalah kalau cetak modal, 1 kali cetak modal, itu proses bapak rasakan untuk mencetak modal berikutnya. Tapi kalau bapak gagal, alhamdulillah. Karena gagal, sukses itu kembang. Saudara, bangkrut, aku dulu jual ikan bangkrut. Jual ubi, pertama untung, kedua kalinya aku hantam beli banyak, 5 truk, ternyata antri, busuk, macet pabriknya, bangkrut. Aku menangis, nggak apa-apa. Bapak Ibu, keluarkan air mata hari ini, karena itu air mata perjuangan. Tapi kalau umur 70 baru air mata keluar, itu air mata penyesalan dan bisa berlanjut ke akhirat. Kenapa? Orang miskin biasanya mendekati kekuburan. Dan biasanya, maaf, mudah kita terpengaruh kalau ekonomi lagi tidak lagi sulit. Benar Bapak Ibu? Mudah.
miskin. Sekarang takut kalau ada ribut, timur saya lari ke barat. Kenapa? Sudah dikasih Allah nikmat. Nah, aku kesepian, aku ajak Bapak. Jadi bukan hari ini saja, kita ketemu terus menerus. Modal, aku lari ke modal. Bapak kalau bisa cetak modal 1 juta, itu kembangkan menjadi 10 juta. 10 juta kembangkan menjadi 100 juta. 100 juta menjadi 1 miliar. Bapak, kami dulu 500 ribu. Di 7 tahun jadi 3 triliun. Enggak ada di buku. Bapak nggak usah cari buku Google. Enggak ketemu. Tapi ada di sana. Mau yakin. Aku yakin. Bukan ilmu yakin. Bukan ilmu yakin. Aku yakin. Bapak sedekah. Bapak sholat tahajud. Bapak pergi Mekah. Bapak bangun masjid. Bapak macam-macam lakukan. Karena apa? Yakin Allah ada. Padahal tidak pernah ketemu. Masuk ke tingkat aku yakin. Baru Bapak bisa sukses. Tidak ada modal. Nanti orang biasanya, Pak, orang berusaha nih, Pak, tidak ada modal saya. Dikasih modal. Setelah itu, usaha apa ya? Ditunjukkan lagi. Kamu bisnis roti. Setelah bisnis roti dijual kemana ya? Oh, ini dijual ke pasar. Sudah jual pasar. Kapan untung ya? Baiknya orang begini meninggal aja, dicabut nyawanya. Kalau kita ketemu malaikat, ya Allah cabut nyawanya, menyusahkan banyak orang. Kalau ada sudah bertanya, tidak ada modal, tidak ada kesempatan, tidak ada tempat, sudah. Ini miskin, masa depan ini gelap. Pasti gelap. Aku garansi gelap. Aku mau berburu ulang kalau dia tidak gelap masa depannya. Makan warung ini banyak nih. Langsung pura-pura tusuk gigi supaya temannya bayar. Itu nggak berkah. Boleh tanyakan dia. Aku nggak pernah mau dipraktik prasedis. Saya pernah perjalanan ke Surabaya naik kapal laut. Habis uangku karena teman selalu numpang. Tapi saya jujur ikhlasnya juga kurang karena uang pas-pas juga. Aku dada aja. Alhamdulillah semua itu jadi pegawaiku dan dia sudah masih seperti yang dulu masih minta ditraktir sampai ini. Karena Allah bisa karena terbiasa. Jadi Allah bisa karena biasa. Jadi hobi ditraktir, malaikat kasih ini yang kasih rezeki biar ditraktir terus karena hobinya ditraktir. Jadi kalau ada sepele teman, Bapak makan nih, usahakan berlomba bayar. Karena yang bayar itu dia petarung, yakin. Dia hari esok ada rezeki pulang. Tapi yang selalu mau dibayarkan itu biasa susah hidupnya. Ada temanku di belakang saya, tapi saya tidak tunjuk. Selalu mau ditraktir. Ini ada di belakang ini. Saya tidak mau tunjuk. Ada beberapa 3 temanku di belakang sahabatku. Hobi ditraktir. Saya, ya apa masih traktir kamu? Tapi hidupku pasti begitu. Kenapa? Jiwa mengharapnya tuh. Tapi kalau jiwa mengharapnya tidak ada, aku mengharap yang menciptakan saya. Jadi modal selesai. Jangan minta bang. Bapak ini, saya kan cek. Ini semua kru saya. Sudah, modalmu adalah keyakinan untuk action. 24 jam. Enggak usah kurangi aja tidur. Enggak meninggal orang kalau cuma 4. Jadi tidur berdiri aja. Kan mata butuh kan? Enak sekali. Saya pesankan. Anda tidur kalau di bintang 5. Anda makan kalau Anda makan sushi atau KFC atau apa yang enak-enak. Mengerti maksudku? Artinya apa? Nanti Anda tidur kalau matamu butuh. Ini tidak butuh matanya, dia paksa matanya. Pusat mau tidur. Kenapa mau tidur? Bangun pergi bekerja. Terus kalau makan nanti Anda lapar baru makan, jangan bergaya dulu. Apa? Kalau Bapak nanti lapar baru makan, cobek-cobek saja dengan nasi itu nikmat banget. Kenapa? Lapar. Benar? Nggak usah bergaya dulu. Kita ini gayanya di depan. Jam tangan aku nggak pernah pakai. Mulai kos-kosan sampai hari ini. Ini barusan baju bagus sedikit karena tadi para dosen pakai jas, pakai apa nggak enak. Saya menyelesaikan dikit. Kita ini kalau gaya luar biasa. Dan sudahlah kurangi dulu ngobrol di apa namanya diskusi. Sudah boleh juga sekali-sekali. Tapi diskusi pokoknya nomor 1 ini sekian dolar, sekian miliar, begitu bayar dong teman. Orang gila. Ya, jadi modal selesai. Kalau Anda menjadi pendekar modal, cari sendiri karena kalau Anda menemukan modal untuk modalnya dirinya sendiri, itu Anda menjadi petarung.
Tapi jangan dia senyum, jadi pegawai mah. Mau senyum itu sedekah, ya kan? Aku senyum, tidak ada saya senyum. Ini tempat dulu. 2004. Nih, ranjang siapa kan? Gak bisa yang kasih. Kata orang tua, oh siapa yang kasih ranjang ini? Ini pondok hidup lah. Kita itu lah. Pondok kecil kan, kita di bawah. Ini kayu saya sama-sama. Saya di lantai atas. Tuh lantainya. Nah, tuh. Itu di atas. Sumurnya kayu bersih kan? Ini. Sumurnya tembus toilet. Bau banget. Makanya kalau mau kaya, tembus itu toiletnya dengan sumur. Kaya. Kenapa? Bisa merasakan baunya kotoran mandi. Maka kakak gitu. Tembus juga dengan toilet. Jadi menteri juga. Dan menteri sekali ya boleh cek. Jadi latih dirinya atau menderita, jangan latih dirinya nikmat. Latih dirinya susah. Kalau perlu, Bapak usaha apa? Di mana? Usaha bidang apa? Hah? Buku. Tidur ada kata-kata bukunya. Ada tempat buku. Di situ. Sudah ada istri. Sudah tinggalkan sekarang. Tidur di situ. Saya dulu bilang temanku, kamu itu kerja aja, tidak menyayangi anak, tidak bawa ke mall. Ditolak, dia cerita. Saya katakan, teman, jawabannya 10 tahun kemudian. Jawabannya gak bisa aku jawab. Siapa yang menyayangi anaknya, siapa yang mencintai anaknya. Begitu 10 tahun teman, gimana jawabnya? Diajak anaknya ke jalan yang tidak benar, ke mall, padahal dia tidak mampu. Jadi dilihat ini semua berlian apa macam-macam, istrinya ikut juga. Belum mampu, aku tidak ada. Nah sekarang teman, alhamdulillah anakku kemana saja mau kuliah di seluruh dunia. Anakku susah, posisi sana, karena anakku juga mau sekolah di luar negeri. Itulah jawabannya 10 tahun yang lalu. Jadi bapak dipupuk tidur dengan pupuk. Aku dulu ahli tikus, tidur dengan tikus. Aku tahu tikus kapan dia lapar, kapan dia berkelahi, kapan dia mau hamil, kapan dia ribut, kapan dia giginya diasah, kapan dia makan. Aku hafal. Jadi betul-betul profesor tikus pun menyerah karena aku tidur dengan tikus. Aku tanya tikus, kamu jam berapa lapar? Aku tahu. Kalau hujan gerimis dia makan. Kalau dia giginya tumbuh dia asah. Kalau dia makan racun, lambungnya panas dia makan. Begitu kita pebisnis. Pebisnis Pak, tolong pura senyum. Hati-hati. Lebih baik rugi dalam berbisnis daripada kehilangan teman. Kepercayaan. Hati-hati. Lebih baik Bapak kehilangan modal, uang daripada kehilangan mitra. Satu kali terjadi, padahal saya sulit waktu itu, uang saya terbatas. Teman saya janjikan 50 juta. Aku tiba-tiba janjikan juga 50 juta bagi keuntungan. Aku tidak tahu pada 50 juta ini sudah maksimal. Kalau dia ambil 50 juta berarti habis. Saya tidak untung, rugi. Tiba-tiba ini datang, Pak, itu kan bagi hasil. Ini dapat sekian. Saya katakan, duh, ini salah. Bertentangan hati saya. Aku kasih 100. Oke, Pak, aku kasih 100. Aku rugi, aku salah karena stafku juga bagi untuk ke Bapak, saya juga bagi untuk ini. Tetapi saya sampaikan Bapak, aku rugi ya. Yang penting kita tetap bersama. Tahu apa yang terjadi? Seluruh kegiatan dikirim ke saya. Berikut. Hati-hati Pak, berbisnis ini itu seni. 2 pasal berlaku. Customer selalu benar, mitra. Kalau customer salah, kembali pasal 1. Itu pasal 2. Jadi kita tidak pernah benar. Ada saatnya kita benar. Ya, oke, modal
mati gara-gara jalan aku enggak. Kalau kita begitu nggak ada indah di dunia ini. Jalan menerawang, ambil tabrak saya lompat lolos, tapi teringat sampai sekarang rugi, dan kerugian itu saya tidak mau pulang. Ya, siapa lagi ada mana masalah-masalahnya kita kupas. Masalah format mana baik, coba masalah-masalahnya aku baca yang tidak terpecahkan. Oke, coba kita diskusi santai aja. Dia punya masalah. Legalitas, Pak. Gimana? Apa masalahnya Ustaz? Legalitas, Pak. Legalitas, masalah legalitas. Apa legalitas apa? Hampir semua legalitas dalam badan hukum. Kenapa? BPOM, halal, Sini. SNI. Apa Ustaz? Masalahnya apa? Masalah birokrasi, Pak. Maksudnya gini, ketika kita seperti UMKM yang tidak punya buta tentang legalitas, ketika kita melakukan itu, ada saja kendala-kendala birokrasi yang khususnya tentang MD ya, Pak ya. Kebetulan produk kami itu kan frozen food, nah Ya. dalam ini, sehingga mau tidak mau tidak cukup dengan DRT, harus dengan balik pro MD. Izin edar. Sulit. Tingkat kesulitannya sebenarnya karena algoritma menggunakan orang asing itu buta walaupun matanya melihat. Iya. Karena istilah yang mengurus legalitas perlu ilmu barangkali untuk paham caranya. Kadang-kadang kendala-kendala sepele sebenarnya dalam pengurusan tersebut, namun karena ketidaktahuan menjadi kendala. Oke. Ustaz, Ya, seluruh teman-teman, kami jangan beritahu orang ya. Pengusaha itu ilmunya paripurna. Ilmu hukum, ilmu teknik, ilmu bajingan, ilmu ustaz, ilmu tarsan, itu paripurna. Ilmu apapun ada di pengusaha. Cetak uang itu akumulasi dari ilmu yang kau dapatkan. Dan itulah ilmu ustaz. Bapak Bijar adalah ilmu administrasi. siap. Ustaz, itu kan susah. Tidak susah, Pak. Cuma belum tahu caranya. Tahu caranya, usahakan tahu Ustaz. Kenapa? Ustaz, kalau kamu lewati ini, tunjukkan izin yang bikin susah saya, padahal saya sudah pernah menemui. Ustaz, selesaikan masalahnya Ustaz. Muncul masalah berikutnya nanti lebih besar. Allah yang dicicil memang. Dicicil. Jadi Bapak ini masalahnya ayam. Kalau aku masalahku sekarang ada yang terbesar gajah. Jangan dikasih, Pak. Dinosaurus ya. Dinosaurus masalahku sekarang. Kandangnya dinosaurus lebih besar lagi. Lihat Ustaz. Siap. Ustaz, ini izin aku urus 5 bulan. Saya pernah menteri, saya kenal presiden, temanku menteri, temanku yang tanda tangan, aku beresin 793 izin, aku yang turun tangan. Tahu membayangkan sakit nggak? Kalau eselon 3 yang aku angkat menolak saya bertemu. Tapi aku sabar. Allah menguji hambanya. Apakah kamu merasakan bahwa kamu tetap masyarakat biasa? Jangan mentah-mentah pernah menteri, nggak mau lagi ke bawah. Aku antri. Padahal aku yang angkat. Dulu ini saya pecat nih macam begini kalau aku dapat. Jadi apakah dia membalas karena aku tegas dulu? Aku menunggu. Dan coba ini, Ustaz, 5 bulan dan ini saya paparkan di depan menteri. Wartawan kalau ada yang ditulis ya. Ini kita tertutup nih. Karena ini oleh-oleh untuk ini aku yang Bapak 796 pos meja saya lewati, mulai pusat kabupaten 260, meja di sini 270. Aku yang ngurus turun tangan, mantap menteri, power ada, aku kenal baik presiden, wapres aku ada angkatnya, menteri-menteri yang dulu itu adalah sahabat. Dan dia tahu saya anti korupsi, anti mafia. Tapi aku antri dulu satpam, pernah saya diusir satpam, keluar, kan mungkin tidak karena pakai masker, keluar, aku keluar. Begitu saya tahu saya datang, menterinya turun, baru ucap, apa saya bilang, ini satpam terbaik. Aku berguru dari dia. Kenapa mantan menteri pun diusir? Artinya tegas dalam tugasnya. Geleng kepala itu menteri. Pantas Bapak berhasil. Ustaz, kalau ada masalah administrasi, berarti ilmunya Bapak
menjadi petara. Iya. Benar nggak? Saya tanya, kalau ini dulu sulitnya 5 hari dia urus, kita usahakan 1 bulan. Kenapa? Kita mau lihat tingkat kesabarannya sampai di mana karena dia ustaz. Jadi yang coba semangat ustaz itu harus ujiannya lebih tinggi daripada yang Hah? Berapa? Oh 5 tahun nanti. Aku nanti 5 tahun nanti. Kalau saya ketemu Pak Penteng, ada nggak Penteng? Nggak ada ya. Ustaznya tolong dipersulit ini. Aku serius, itu ilmu tidak gampang. Siap. Tahu aku urus paten 13 tahun. Oh iya. Kajus masih ingat? Aku urus paten 13 tahun enggak. Kalau memang sampai akhir hayatku harus urus paten saja, saya lakukan. Sekarang ini aku tidur di masjid mana? Masjid Istiqlal. Sholat sambil mengurus karena tidak punya uang untuk tidur di hotel. Nah, Ustaz, kalau nanti saya ketemu yang ngurus izin, pasti Bapak saya suruh dipersulit. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nah, itulah yang kita mau sharing. Inilah yang kita mau diskusi. Karena Ustaz ini, itu dia ingat nanti kalau dia dipersulit. Jadi yang saya rasakan urus paten, tapi Ustaz harus cerdas. Gini Ustaz, ini tadi aku ingin latihan cerdas kayak gini. Saya urus paten, nggak mau keluar, harus bayar 8 juta. Gila kan? Mau 8 juta, boro-boro 8 juta. Kita ini nyolong lompat di kapal laut, baru naik, bayar di atas. Apalagi mau bayarin, nggak mungkin. Cerdasnya, pada saat saya dengar Dirjen Paten di LAN pidato, dari Bone aku naik motor butut, kencang langsung berdiri, gitu. Saya bilang pasti saya jabat tangan nanti. Pandi Galip waktu itu wakil gubernur. Langsung saya salaman, Pak Dirjen, aku mau menghadap naik kapal laut ke Jakarta. Aku nginap di Masjid Istiqlal, saya tidak punya uang, tapi disuruh bayar 8 juta. Paten baru bisa saya dapat. Terus gimana? Lengkap, sudah lengkap, tetapi hak paten tidak. Namamu siapa? Sini catat. 1 bulan 2 minggu berikutnya datang izin. Itu namanya cerdas. Jangan Bapak kirim baru. Kalau Bapak urus surat berdiri di sini, apa? Bagaimana Bapak kayak orang gila? Berdiri aja. Disuruh siapa berdiri, pindah aja, berdiri aja. Itu baru taruh. Pak, kalau Bapak langsung dikasih izin, karena Bapak punya kemenangan bupati atau apa, Bapak tidak sukses. Aku pastikan, karena Bapak curangi umat, curangi manusia yang lain yang sementara. Pasti tidak berkah, tidak turun. Berat tak Ustaz? Hari ini ujinya Ustaz. Saya telepon PLT Gubernur, jadi nggak? Saya telepon wali kota, jadi nggak? Kalau aku telepon, keluarkan izinnya. Tapi itu tidak berkah bagi Bapak. Justru kalau aku telepon, persulit itu Ustaz supaya dilatih teman-teman. Ada yang lain? Sini. Tidak, yang mudah. Sini, berdua saja nanti. Yang begini didiskusikan, jangan satu arah. Apa? Nah, yang tolong ditulis. Yang biasanya tulis masalahnya di store. Berikutnya lagi kita diskusi lagi. Kita mau bikin, kau sudah resmi. Nanti dipencet tombol ambil nomor apa ini semua. Pertemuan di Empang, Mahadika, gratis, ketemu, dapat ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, mungkin Bapak sudah lupa sama saya. Saya dulu peserta Wirausaha Muda Mandiri tahun 2013. Oke. Ya, Sampai di mana? Alhamdulillah kemarin bisnisku saya sudah sukses. Tapi pandemi saya rugi sampai 4 miliar soalnya. Bagus nah, alhamdulillah. Iya. Bagus. Kalau bisa 10 miliar. Iya. Tadinya saya malu untuk kesini soalnya saya merasa sekarang tidak punya masalah. Tapi saya harus cerita bahwasanya saya sekarang sudah bisa bangkit dari pandemi karena saya pivot ke bisnis online dan kan kursus bahasa Inggrisnya saya online kan sekarang. Alhamdulillah sudah ada. Yang jadi masalah sekarang Pak, saya bagaimana caranya supaya saya bisa terus berguru sama Bapak. Soalnya dulu saya dikasih kartu nama sama Bapak. Hubungi saya kalau kau keadaan susah. Tapi sampai sekarang saya tidak hubungi Bapak. Berarti iya itu tadi makanya saya jadi itu Mas. Ini konglomerat kami. Jadi saya doakan kamu di 10 miliar. Tahu, aku rasakan di gudang ini terbakar di tol sebelah.
saya rugi 15 menit 15 miliar, 10 menit 15 miliar, terbakar habis, menangis saya manusia. Aku jalan stres jam 3 subuh di apa namanya Pantai Losari. Jam 3 subuh saya jalan kaki. Ya Allah, cukuplah cobaan. Bayangkan 15 menit hilang 15 miliar, terbakar itu mudah tiba-tiba. Dan saya tidak tahu mau apa lagi. Tapi saya katakan, aku dilatih untuk sukses. Nah, 4 miliar itu dia cetak nanti terhitung. Lihat. Dan jangan pernah kendor. Ini semua titipan. Sekali mati selesai. Ingat, Allah mencintai orang kerja keras. Surah Tabrani, hadis Tabrani, Innallaha yuhibbul mu'minal muttaqin. Allah mencintai orang yang kerja keras. Allah lanjutkan kerja keras. Kita selalu diskusi menyelesaikan masalah, tapi kalau Anda tinggal mengulangi the power of repetition, ulangi saja karena you sudah tahu. Cuma kena musibah kemarin berlanjut bagi, tahu nggak? Kena pandemi kemarin, kan pandemi ini orang pada tiarap. Saya masuk, coba tunjukkan. Begitu tiarap, aku hantam pompa ini perusahaan karena saya rugi 160 miliar. Jadi kemarin 160 miliar, kamu 4 miliar wajar karena kelasmu masih kecil. Saya belajar, Pak. Nah, jadi saya rugi 160, coba tunjukkan. Saya rugi 160 miliar. Saya kontemplasi merenung. Ya Allah, saya berhenti menteri. Ini berat banget. Tapi saya katakan, pasti ada hikmahnya di depan. Tahu kami putar, coba tunjukkan alat-alat yang di sana. Kami sunting semua tabungan aku masukkan. Jujur, pegawai sudah rapat bahwa ini akhir kebangkitannya Tirangkau. Tunjukkan yang tambah. Berapa alat saya beli? 400. Ini aku impor ini dari Korea, lagi uang pas-pasan sudah rugi, masuk semua tiba-tiba di stop. Tunjukkan yang tadi makalah di stop itu. Tapi dikendalikan diri, aku sampai bagaimana ketemu presiden, bagaimana ketemu aku, bagaimana ketemu menteri, tapi nggak beres, harus melalui satpam. Karena di atas dia, yang di bawah Ustaz, biasa di atas dia, di bawah ini nggak beres. Jadi di dekat dia aja makan Ustaz, sedekah buat, ya bukan sogok, sedekah. Nah, niatkan sedekah, bawalah sedekah itu masuk neraka. Ya Ustaz, ya doakan dia supaya dapat hidayah orang begitu. Boleh tanya, kami 5 tahun menteri, 15 tahun pegawai. Kalau ada satu orang yang sulit, uangnya masuk di saya 1.000 rupiah aja. Bukan karena gajiku saja, gajiku pun waktu menteri aku serahkan semua ke yang butuh. Itu mobil terbaik gua kasih. Satu orang saja bilang mengatakan pernah saya persulit masalah administrasi. Pasti dia bantu, dia titip uang, aku suruh. Pernah ada titip uang 125 miliar, pernah 500 miliar, pulang bawa uang. Ini ambil persetujuan. Kita ini cinta yang halal, kerja tapi halal. Coba tunjukkan yang waktu surat-surat itu, mobil tertahan. Ini saya presentasikan di istana. Diana, sabar, kamu sudah kuat. Ya, Pak. Kamu sudah kuat. Omsetnya sudah berapa? Kemarin sudah 12 miliar per tahun. 1 triliun ya. Jadi kami usahakan nanti buat lompatan 100 miliar target. Tulis 100 miliar. 100 miliar tahun depan, berikutnya 500 miliar, 1 triliun. 3 tahun 2024. Enggak bisa. Saya bisa belum Pak. Nih. Oh iya nanti. Ini. Bayangkan semua alat parkir menunggu izin. Ustaz. Itu menunggu izin. Parkir semua itu dan nilainya sebuah triliun. Itu parkir. Bisa. Kadang juga padahal saya sudah pernah menteri. Kenapa ada? Tapi tidak. Hamba Allah disuruh menguji kita. Tertinggi adalah sabar. Bil sabar ini bil sabar kalau jadi pengusaha. Kalau marah, duduk sedikit. Kadang juga aku bilang marah, aku juga marah. Saya telus eselon 3, kenapa hidup orang begini, mau menyusahkan orang banyak. Saya kadang itu kenapa ya, tapi ya sudah, gak apa-apa. Alhamdulillah sekarang hari ini, tadi aku cek, dia dapat dari minus 160 miliar, insya Allah per bulan sudah dapat, mudah-mudahan ya, tinggal 5 hari, 200 miliar.
ada 30, enggak ada yang jadi pegawai. 15 tahun yang lalu aku beri nasihat, dia tidak ada jadi pegawai. Berapa kliniknya yang datang kemarin? 4. Yang saya marah belum beristri, umurnya sudah 36. Itu persoalan juga. Itu masa aku tidur dengan klinik terus? Nggak usah beristri. Ini persoalan. Saya berdosa ini. Ada juga saya kasih motivasi. Kau hampir lompat dari lantai 2. 5.000 aku pompa mahasiswa perempuan sudah mau lompat mau bunuh diri, langsung nanti tangkap cepat, ditangkap teman-teman ini. Aku langsung tinggal. Dia mau lompat, kenapa? Dia menyesal selalu minta uang sama orang tuanya, menyiksa orang tuanya. Karena saya katakan waktu itu, kalau kamu mau lihat surganya dunia, perjuangkan ibumu, jaga perasaannya, jangan pernah kau gores hatinya. Maaf seluruh pengusaha, jangan ada kau gores hatinya ibu. Kalau kau gores, sudah tak usah kita ketemu. Enggak ada gunanya kau ketemu saya, enggak ada gunanya kau berdua sama saya. Ibumu minta restu bahwa aku membuat lompatan sebesar ini, insya Allah ya. Tapi hati-hati, ibu tidak pernah menunjukkan rasa keselnya sama kita. Tanya nuraninya, lihat bahasa tubuhnya. Belikan yang dia senangi, belikan yang senangi. Tahu waktu saya dapat rezeki pertama, ibuku saya tanya apa keinginannya, kesukaannya kalung, aku belikan 50 gram dengan gelang 50-100 gram. Padahal aku belum punya rumah. Baju semua warna baju yang dia suka aku belikan. Dan saya cuma minta doakan, dikasih rezeki jadi menteri, keliling dunia gratis. Jadi tolong yang masih hidup, jangan pernah kau gores hatinya ibu. Yang sudah meninggal, doakan, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Fatihah 1 kali. Tiap sholat kuburannya disyarat dan doakan. Sudah, itu bisa kau di hidup. Yang saya paham. Ya. Kemudian nak, apa nak? Ini anak muda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usaha apa nak? Sekarang pembangun usaha gula aren. Oh, bagus. Omsetnya berapa? Saya kebetulan baru mulai dan omset baru sekitar 10 juta Sudah tinggi. per bulan. Sudah banyak. Gajinya bupati kan cuma 7 juta. Berapa digaji kalau mengajar? Sebut saja, tak usah berbaru. Ini kita bersaudara ya. Tolong jangan ada saling menghina. Aku ingin ikat persaudaraan dengan kalbu. Semua yang hadir, nanti kita ribuan. Target saya 1 juta. Nanti ini kita buka pasar. Apa Anda butuhkan, apa saya butuhkan. Ini kita ada server saya beli 1 miliar di atas. Jadi namanya masuk semua. Siapa butuh apa, saling memberi informasi ini semua. Itu butuh. Karena itu nanti Indonesia kita getarkan, kita genggam ini Indonesia. Ya, coba apa masalahnya ini? Berapa gaji kita? Kita itu memang berapa dikasih per bulan kalau mengajar? Kalau sekarang, pangkat sekarang itu yang ke 8,5. 8,5 juta. Nah itu berapa tahun? Sudah berapa lama mengajar? Baru sekitar 1 tahun. 1 tahun ada tabungan tidak dari 8 juta itu? Nggak ada. Di ke aset Pak. Apa aset apa aja? Sebutnya. Rumah. Ada masih dicicil atau sudah lunas? Cicil. Cicil. Itu bukan rumah, rumahnya negara itu. Berapa uang muka kasih? Kemarin di Maaf ya, kita diskusi ini. Enggak, bukan tempatnya basa-basi di sini. Mau pahit, mau apa? Kamu rasa? Aku datang di sini untuk gembleng Anda. Kita sering menggembleng. Aku kan belajar juga. Gimana? Berapa? yang namanya Berapa uang mukanya itu rumah? uang muka kemarin di 75. Uang muka? Itu uang sendiri atau dibantu orang? 75 itu? Uang sendiri. 75 bagi 12 bulan? Enggak ketemu tuh. Saya ada dari Uang muka ini dari gaji berapa? tidak pure dari gaji. No. Tidak pure dari gaji. Pak. Ada berapa gaji kira-kira masuk di situ? 1 juta per bulan? Nah, 2 juta? saya 5. Oh, hebat. Oke, 5 juta. Tulis. 5 juta. Kira-kira kau pensiun 30 tahun ya. Tulis 5 juta. 5 juta aja. 5 juta. Hapus 5 juta kali 12. Oke, dikali 30 tahun dia pensiun. Oke. Rata-rata ya.
Kali 30. 1,8. Berapa? 1,8 miliar. 1,8 M ya. Rumah BTN di Pakem nanti 30 tahun ke depan. Itu 1,8 miliar. Ya, nggak boleh masuk Makassar, jangan. Mahal di Makassar. Jadi bayangkan diriku 30 tahun kemudian rumah BTN Pakem. Bayangkan kejar rumah BTN Pakem. Bukan Maros. Maros agak mahal, sudah tinggi. Situ 30 tahun, bayangkan wajahmu rumah BTN tidak punya rumah, anak-anak sekolah nggak boleh jauh-jauh, kamu tidak naik sepeda motor, nggak ada motornya tuh, jalan kaki. Bayangkan umur sudah tua begini. Kalau mau nikmati hidup, jadi pengusaha seperti bapak-bapak itu menikmati itu. Nikmat itu, nikmat banget. Nggak perlu ribut, nggak perlu saling menjelekan, nggak usah saling fitnah untuk menjadi bupati, jadi saling cetak dosa untuk duduk kursi. Tahu nggak kalau bupati gajinya 7 juta, menteri 19 juta. Tahu kalau kita jadi menteri, sahabat bertambah, teman bertambah, ustaz bertambah, semua bertambah, teman sekampung suku bertambah. Tahu undangan 1 juta bapak KPK berarti 100 juta. Di mana ambil lebihnya? Apa? Kalau Anda menjadi pemimpin miskin, tiket masuk neraka. Tapi kalau Anda jadi konglomerat, baru dulu aku jadi bupati, itu tiket masuk surga. Gajiku saya sedekahkan. Aku cuma memimpin, meluruskan yang mempersulit dulu izin-izin ustaz ini. Itu caranya. Jadi gimana? Apa masalahnya? Sudah masalah besar, ada masalah besar. Saya sudah hitungkan nasibku 30 tahun kemudian dan tidak bergeser dari situ. Nasibku ini foto itu bawa cetak nanti itu kasih ya. Ini dia bawa fotonya. Siapa namanya? Aan. Nama panjang? Andri Mamanto. Aan. Ya. Aan tulis itu Aan. Fotonya 30 tahun kemudian BTN di Pakem. Kasih ya tanda tangan panitia. Tinggal pilih. Nah, sekarang istri semua apa dah? Lanjut ke apa masalahnya? Awalnya itu saya ketika mulai langsung target ekspor. Nah, tapi ternyata setelah ketemu Pak Eki, ada nasihat dari Pak Eki, alhamdulillah 1 bulan pertama langsung target pasar lokal. Alhamdulillah jalan, kebetulan ada teman juga, akhirnya berpikir sama teman. Tapi masih dalam kapasitas yang kecil. Nah, tapi sembari jalan pasar lokal, tetap saya juga target ekspor karena hasil dari analisis pasar saya market itu ternyata paling besar di luar, terutama UK sama US. Nah, karena memang ternyata ada pengaruh dari pendapatan masyarakat. Nah, Indonesia sendiri kalau gula aren itu kan ternyata aspek kesehatannya, tapi kita belum teredukasi. Gitu. Sehingga pasar lokal juga itu masih sangat kecil gitu potensinya. Sehingga saya tetap target ekspor. Jadi masukan Pak Eki saya tindak lanjuti. Aku potong-potong ya kalau ada keliru yang berbahaya. Pasar lokal kecil. Itu pasar lokal. Jadi pasar itu diciptakan. Karena aku jual racun tikus dulu tidak dia mau beli, padahal habis tanamannya dimakan tikus, tapi dia tidak mau beli. Buat pasar lokal penduduk Sulawesi Selatan menjual nggak? Atau Makassar? Kalau Makassar, Pak. Makassar. Saat ini saya hanya bermitra sama teman, kebetulan dia punya beberapa outlet. Saya bermitra saya untuk sementara untuk saat ini. Oke. Karena hasil tindak lanjut dari. Oke. Saya pasar Makassar 2 juta. Maros ini 5 juta semua. Sambung Makassar, Maros dengan Goa Takaran. Oke, 5 juta. Berapa sih makan gula per hari? Gula aren. Dan itu bagus. Kira-kira berapa dia makan? 10 kilo per tahun? Spesifik itu saya belum punya data, masih data sulit. Perkiraan 1 kilo per bulan bisa Dari produksi saja. tidak konsumsi karena kita mau lihat pasarnya berapa suku. Kalau gula pasir 100 kilo. Oh, iya. Kalau gula merah berapa? Separuhnya Di bawahnya kayak kalau 30 kilo per bulan ya. per tahun. Per bulan berapa? Kalau yang saya Diperkirakan 10 kilo 1 bulan. Itu bukan produksi. konsumsi per masyarakat ya mungkin ada 10 kilo. Berarti 100 kilo, jual 100 kilo. Dari produksi ini 100 kali 5 juta. Iya, dari mana?
bentuk model lope dan khas, kasih nama hak patennya, langsung bentuk hati, jadi masukan dan bagus kualitasnya. Karena ini rutin, potensinya 3 triliun di sini. Nah, itu dibuat lain. Kita kalah di kemasan. Aku lihat coklat. Nih. Nah, ini kemasan. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Nah, biasanya kalau sudah bagus begini, tinggal marketingnya harus hebat. Hati-hati nak, sentuh hatinya orang. Jangan kau sentuh tubuhnya. Sudah punya pacar? Sudah? Hah? Belum? Bagus. Jangan dulu pacaran. Kalau kamu pacaran, sentuh hatinya. Dia akan takut. Kalau kamu marketing, sentuh hatinya. Jangan, Pak, mau belian, langsung, Pak, mau beli madu, bagus. Nenekmu. Tapi lihat Kak Jus, apa? Assalamualaikum. Ini kan Pak Rumi caranya. Assalamualaikum, sehat-sehat, jaga COVID. Ini ada maskerku gratis. Nggak usah dulu cerita ini. Biarkan dia dulu jatuh cinta, baru cerita yang lain. Datang lagi, apalagi outletnya besar. Jangan cerita produk dulu, langsung dia. Terus ada nanya lari-lari, suka apa? Tanya memang. Yang paling tahu adalah stafnya. Kalau ada pegawai di situ, apa kesukaannya itu bos? Lela, konro. Langsung ambilkan konro pagi-pagi. Pak Haji karena pura-pura lewat. Langsung kasih, bilang ini. Tahu ada cerita, tapi jangan kau lakukan. Temanku dari Surabaya mau menjadi agennya, mau menjadi agennya besi, Krakatau Steel. Mau dia urus bertahun-tahun tak bisa tembus. Tahu? Dia agamanya Cina apa? Konfusius apa? Konfusius ya. Di agama itu namanya Pak Iwan. Saya sebut aja namanya, sahabatku dari Surabaya. Terus dia pindah agama dulu. Kebetulan di rumahnya Nasrani Katolik. Tahu di mana dia pergi gereja? Dia tidak pindah agama sih, dia ikut gereja. Langsung selama 1 bulan dia tongkrongi. Dia tungguin cuma ini, tunggu saja. Dia tungguin, ambil sendalnya, pindahkan, duduk di sampingnya, selalu duduk. Selama 1 bulan begini, dia kenal. Begitu pulang, langsung keluar. Ini sandalnya Bapak. Ini baik Pak. Di mana tinggal? Saya kos-kosan di sini. Pura-pura tidak tahu bahwa dia di rumah. Padahal inilah yang dia tunggu orang. Setelah 1 bulan akrab, baik ini. Apa kerjamu? Enggak, jual-jual eceran gini-gini. Kalau Bapak, ya biasa. Padahal dia bingung. Singkat cerita 1 bulan pendekatannya, dia datang pura-pura duduk karena sudah akrab banget. Banyak dikasih kue, canda-canda, saling colek. Itu kalau colek begininya, itu sudah dekat banget. Dicolek kan? Begitu dicolek, sudah dia pura-pura duduk mau menghadap di rumah. Langsung, teman, pura-pura dia kaget. Kamu ambil apa di sini? Dia mau menghadap biru tapi susah katanya. Beraninya biru. Nanti pura-pura bahwa jagonya ditunjukkan. Padahal ini makrifat ini satu ini. Masuk di dalam teman keluar sekretariat panggil itu. Dipanggil masuk. Ayo masuk. Dia masuk. Maaf Pak itu aku Pak main-main siap salah. Apa kita kan sama-sama berdoa sana. Apa sih kau butuh? Saya butuh besi menjadi distributor. Sudah, aja. Sini ya. Kepada bidang selesaikan ini. Hari ini dia rekomendasinya ulang. Tapi terima kasih, cium tangan. Apa sih salahnya cium tangan? Kan dia ada orang, cuma Tuhan yang lihat. Ya Allah, cium tangannya ini bukan menyembah dia, tapi aku butuh ini untuk kelanjutan usahaku. Keluarlah rekomendasi, besinya langsung menanteng dan seterusnya. Ya, mendekati orang yang paling susah, bukan menjual ini yang susah. Pesawat banyak, tomat banyak, tapi cara menyentuh mitra itu yang tidak mudah. Nah, jangan bilang temanku, seluruh masyarakat sudah selatan adalah teman. Jangan cluster, ini temanku tidak. Datang satu-satu, ingat kalau yang besar pendekatannya, datang, diskusi, santai aja. Lihat, coba cek anaknya, apa. Ingat, kalau istrinya ada, biasa perempuan misalnya, ibu cantiknya, awas, jangan kau bilang tidak cantik. Dia tidak cantik, boleh tambah tak apa-apa. Tanya ustaz nanti.
Ini seninya berbisnis. Karena kalau Anda tidak tanya saya, aku tidak ingat karena komputerku keluar semua perjalanan 15 tahun. Mau jadi distributor nggak bisa. Singkat cerita mau ketemu nggak bisa. Aku kasih uang pulsa karena HP sudah ada. Sekretarisnya kasih, tolong SMS saya kalau Bapak mau ke Jakarta. Tiba-tiba saya di gudang pakai baju kaos, di SMS Bapak mau ke Jakarta. Lari ke bandara. Saya mau distributor semen kan, lari ke bandara. Karena saya mau distributor tidak bisa, tidak ada pengalaman, tidak ada macam-macam pertanyaannya. Tiba di bandara, ada apa namanya itu yang gundul-gundul, biksu yang gundul begini. Nah, itu pas duduk di sampingnya, saya di pinggir, pas santar di sini. Biru sekarang yang di atas. Langsung biksu saya dekat. Saya lupa panggilannya. Biksu apa panggilan supaya enak rasanya kayak ustaz lah. Biksu bisa nggak tukaran tempat aku bayar terus? Kenapa? Aku mau mencari kaki Bapak tapi susah. Oh enggak, Bapak mau pindah. Duduklah saya. Pak Sata tidak kenal saya kan. Duduk flyover ini. Terbang 15 menit, goncang pesawat. Saya ingat. Caranya supaya menarik perhatian ini rambutku saya acak-acak kiri kanan. Supaya dia perhatikan saya. Ini baju kaos, saya kasih gini semua potong. Udah duduk. Dia kan takut-takut karena diri. Dia bilang orang gila pasti. Orang tidak cukup ini, tidak cukup satu ini orang yang datang. Dia balik diri saya alhamdulillah. Begitu dia balik, kamu kena juga. 15 ditanya, Bapak mau kemana? Karena saya di bisnis nih. Saya mau ketemu Bapak. Mulai muncul. Bagaimana otaknya saya putar, dia terkesan dan dia takut. Saya mau ketemu Bapak. Nah, maksud saya terbang dari Makassar ke Jakarta, mau ketemu. Saya terbang ketemu Bapak. Dia sadarkan maksudnya. Ini dia mulai takut kan? Gini. Ini Pak, maaf ya Pak. Maaf, saya di Runtonasa. Oh iya, saya tahu Bapak di Runtonasa. Terus ini terbang, mendarat, mau ke Bekasi, ke kota Bogor, bukan yang kota Jakarta Pusat atau ke Bogor. Saya terbang mau ketemu Bapak. Maksudnya, balik lagi maksudnya. Pak, aku mau menghadap 3 bulan nggak bisa. Mulai. Maksudnya, saya mau dibuat semen, flyover mau dibangun. Terus ada modal enggak? Ada modal enggak? Enggak. Nenekku saja dulu berjuang untuk merdeka di Republik. Nyawanya dia sumbangkan untuk Republik. Masa saya nggak bisa cuma distributor dan itu punya negara? Bukan begitu, kan ada syaratnya ini peraturan. Ya kalau peraturan itu tidak pernah saya jadi Pak. Kesempatan kan? Ya sudah, kalau Bapak tidak kasih aja sudah. Saya balik. Begitu mendarat, singkat cerita kan pakai Mercy. Anak muda sini, duduk sini. Mau kemana? Ini tiketku Pak dulu. Aku mau pulang. Cuma menghadap Bapak. Sudah saya tunaikan biar tinggal Allah nanti melihat siapa yang salah, siapa yang benar di antara kita. Aku terbang pulang. Tiba-tiba masuk telepon. Saya bilang jadi distributor ini. Saya naik motor lagi. Naik motor jet oleh. Saya dekat ini Pak Rahmat. Pak Rahmat saya dapat. Itu orang baik. Mau apa? Jadi distributor. Apa flyover? Berapa anggarnya? 28 miliar. Punya modal? Enggak. Terus ini aja 200-an modal. Kalau kamu lari, tembak mati saya kalau aku lari. Bukan karakter. Jadi saya yakinkan dia bagaimana meyakinkan. Bunuh tembak mati saya. Siapkan senjata tembak mati saya kalau aku lari. Tapi singkat cerita datang Pak Sattar kembali. Langsung saya dipanggil, Pak Tasuri namanya. Saya bangun itu flyover. Tidak ada orang tahu. Bangun. Ini Pak Tasuri ini anak-anak. Bapak percaya enggak? Enggak, saya baru kenal juga ini. Tapi ini enggak pernah menyerah. Setiap saya ada di situ ada begini. Enggak pernah menyerah, enggak tahu ini. Kamu siapa? Sudah ada. Ada keluarga Pak Jek? Enggak ada. Saya seorang diri, orang kampung. Bagaimana Pak Tasuri? Berani percaya? Macam ini aku cari. Pertaruh ini anak, tapi tidak tahu asal usulnya. Sudahlah, terima aja dulu Pak. Nanti resikonya kita terima. Wah, tapi begini, langsung saja uangnya ya. Lebihnya ke saya. Jadi uang ini ditransfer dari Pak Tasuri langsung ke Tonasa. Nah, lebihnya ke saya, memang lebihnya saja saya cari. Jadi apa?
kesimpulan kita, cerdas Ustaz. Bukan tidak ada begitu, nggak boleh begitu. Siapa yang tanda tangan? Datangi, assalamualaikum, sudah salat subuh, assalamualaikum. Kalau dia di masjid, langsung masuk masjid Ustaz. Cari memang yang mau tanda tangan, dia di masjid. Sudahlah, 1 bulan masjidnya bapak di situ sampai akrab. Jangan cerita izin dulu. Bapak ini hebatnya. Begitu tusuk pinggang, baru pura-pura ke kantornya. Kok bapak di sini? Ya, saya urus izin saudara. Sini. Pasti bukan manusia kalau dia tidak tanda tangan izin Ustaz. Itu cara yang mendekati. Tahu? Begitu saya lapas santak selesai, aku undang sekarang CEO. Dirutnya Tirang Group. Yang dirut operasional Mayor Jenderal mantap-mantap. Kemudian dirutnya apa yang Pelindo di sini. Nah, sekarang gantian menghadap. Sekarang 2 kali seminggu menghadap, 3 kali seminggu. Bahkan biasa hampir tiap hari. Aku ketahui setiap menghadap aku ingat itu masa lalu. 3 bulan harus menghadapi orang. Allah balik berkata, dia tidak terhenti. Kalau ikhtiar Bapak tidak pernah terhenti, Allah akan balik bumi belum diambil lagi. Itu Ustaz. Ya. Jadi mati Ustaz. Lalu, ada kalau jadi sabar. Kok sendiri sabarnya selesai izin. Ini dia mau urus juga oleh Ustaz baru urus kita. Ustaz kan dapat doa rezeki. Hafal kan? Masalahnya, bukan Bapak. Kemarin ada Ustaz di sini 100 lebih. Saya bilang masalahnya karena berpura-pura. Doa rezeki bernaplo ke Madinah. Makin mereka kurang ya. Betapa ya nakal ini Ustaz ini. Ya begini itu pelele. Itu namanya menghina. Menghina enggak? Kalau anak-anak minta, Bapak aku mau minta ini, tapi setelah itu mau minta mobil sepeda baru pergi tidur. Kira-kira marah enggak Bapak? Marah kan? Ini minta ke malaikat, ya Allah berikan rezeki, sudah itu pergi tidur. Sudah subuh pergi tidur, jam 10 baru bangun, baru pergi sebentar saja, baru pulang urus izinnya. Mana isimu lebih? Memangnya Tuhan disuruh urus izin, di situ masalahnya. Kata orang, kamu salah, Tuhan mau suruh jaga ayammu mati. Kamu yang jaga, baru minta doa di tempat kandang ayam. Bagaimana Ustaz? Mana Ustaz itu? Tahu. Ada yang lain? Sini, 2, sini. Jago-jago nah. Itu ya kan ya, 4 miliar dah. Kamu bangun kantor seperti ini ya, 5 tahun ke depan. Ya, cari di sini. Yang penting jangan ngomong pamit ya. Di mana pamit posisi di sini. Jangan keluar dari di sini. Ini saya bangun kantor, silent, nggak ada orang tahu. Pak JK tahu, kalau di sebelah, 30 sebelah, pakai mantap benar. Jago itu pada enak. Waktu saya mau jadi menteri, wali kota tidak kenal, gubernur tidak kenal saya tidak terkenal, dia orang lain tidak. Yang kenal orang pembuka saya. Begitu saya masuk, apa dia bilang? Oh, ini nasolangin negara. Oh, kampung itu. Menteri Pak Wesi. Begitu saya naik, saya setrika semua itu mafia. Baru dia bahaya pukulannya orang kampung. Begitu ya, kamu silahkan tanda-tanda komulana. Jangan menyerah. Itu 4 miliar biaya pendidikanmu menghadapi resesi. Gimana lah? Bisnis apa lah? Makanan. Oh bagus. Makanan apa? Krepes. Apa tuh? Kayak terang bulan itu tapi Oh, crepes. Berapa omsetnya? Alhamdulillah sudah capai 74 gerai, tapi masih di Sulawesi. Kirim ke Jawa, kirim ke Kalimantan. Nah, itu masalahnya Pak. Apa masalahnya? Bagaimana caranya manajemen ini kalau cabang-cabang yang ada di luar pulau itu? Ini hebat. Aduh, Pak siapa? CEO-nya As Foundation. Baik, ini diskusi janganan. Kalau perlu 10-10 non formal aja. Kalau saya pergi makan ikan, pergi makan buah, kan gratis sana. Datang ya. Di sana kita canggung tuh, masalah itu apa masalah? Sambil itu lebih ngena ya. Ini formalnya, tapi berikutnya ini persaudaraan kita berlanjut, silaturahmi kita berlanjut. Di warung kopi kalau ada warung kopi, lihat saya sih enggak.
Itu saya dendam banget itu. Gimana nak? Gerak ini. Caranya memang tidak gampang. Tapi kalau mau mengambil orang, kalau katakanlah membuka tempat lain, kan ini omsetnya bagus. Itu mereknya itu diminati orang tak? Bagaimana anak muda sekarang? Nanti orang. Kalau di Makassar sudah dikuasai. Wih, Bone, Bone belum, insyaallah tahun depan baru Bone. Baru Palopo, Palu, sudah Mamuju. umur berapa nak? Umur berapa nak? 20. Sini foto saya. Saya ini. Oh, jadi dia. Indonesia digenggam dari Makassar. Bisa. Jangan. Nanti itu dijaganya konsistensi adalah rasanya. Taste-nya harus konsisten. Jangan. Yang kedua adalah kalau mau apa namanya bermitra dengan baik, beri kesempatan mitra untuk bagi hasilnya bagaimana? Kalau di tempat rupa begini, kami itu mencetak usaha muda. Jadi karyawan itu, ya selamanya dia jadi karyawan. Kita sekarang program kita kalau sudah 1 tahun atau 1 tahun setengah itu jadi karyawan, kita kasih mereka modal. Itu bagus. Kita kasih mereka modal, bagaimana caranya mereka bisa jadi pengusaha kreatif. Terus mereka bayar kita karena kita sudah kerjasama dengan Bank Agro. Alhamdulillah dari Bank Agro kasih dana ke kita, jadi anak-anak di kampung itu bisa didekatkan cabang, dia bayar dan itu salah satu bos. Oh, dari BRI. Tapi kenal tidak? Kenal. Ini bukan minta deposito enggak. Maaf, aku canda ya. Pak, kita baiki yang menuju bisa sendiri. Tinggal karakternya. Jujur, ada yayasan aku bangun Pak ya. Kalau Bapak yang mau nanti terlibat, nggak ada apa-apa. Aku butuh pikirannya aja. Nah, aku kasih modal, sorongkan modal dan itu hibah semua. Ini masjid kita mau bangun. Doakan aku urus ini sertifikatnya. Ini masjidnya. Doakan di sini nanti. Maaf yang non muslim, tapi non muslim bisa belajar di sana. Ini masjid Madinah. Kita rancang bisa jamaahnya 50.000. Songkok emasnya sudah kita siapkan. Emasnya ini. Selama aku tambang, insya Allah itu nanti jadi. Dan di situ pusat diskusi kita nanti. Di sini dan nanti kita bangun toko keliling ini kayak Madinah. Ini semua hibah dan untuk masjid. Jadi imam masjid, saya usahakan tidak ada celengannya Ustaz. Masjid tanpa celengan. Saya sudah mulai, tanahnya sudah ada, emasnya sudah ada, tinggal sertifikatnya. Kalau sertifikat jadi, langsung kita ambil pertama. Ini bagus sekali, Pak. Bisa enggak ini yang sudah dibina seperti ini kita diskusi, terus diskusi. Jadi nggak usah terlalu formal ya. Baik jadi gini. Nanti ke depan modelnya santai, kita di Madino, jalan-jalan Madino. Jadi api unggun, makan, tapi biayanya kita. Jadi ya, maunya kita diskusi. Siap. Ini bagus banget. Ini bagus banget. Berapa dibeli ini? Jadi mereka ini punya hampir 60 outlet Pak, tapi baru di Makassar aja dan sekitarnya begitu Pak. 60? Ya, jadi ini satu persatu. Ada di sini, kok bawa Ada di Pampang, sama di sini di Banyak. Oh, bukan. Produknya. sudah. Karena jam 3 mulai jualan. Oh, itu sorry. Iya, betul. Bagus banget ya. Ini Pak, jadi outlet-outlet kecil mereka yang mau bergabung membutuhkan modal 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Kita backup di situ, kemitraan dengan franchisernya gitu Pak, induknya. Nah nanti mereka buka di outlet pertemuan tambah Hebat. kira-kira seperti itu Pak. Cemerlang sekali, cemerlang idenya. Ini idenya luar biasa. Ini anak sekarang cerdas ya, cuma kata malas. Tapi imbasnya ide Unikam. Tahu Steve Jobs, Deo. Mark Zuckerberg, Deo. Siapa lagi? Bill Gates, semua
semua DO menjadi konglomerat dunia, memegang kendali dunia dan bisa dia goncang dunia. Coba lihat, ini DO semua. Jack Ma tidak DO karena tidak tamat, tidak pernah kuliah. Sudah, nah kamu dari DO menjadi konglomerat, stay SD. Steve Jobs, teman saya, anak Sino, Tommy Minata, Errol Tanjung, Tommy Minata, kan sahabatku semua. Dia SMP di Kalimantan, SMA. Dia tidak bisa sekolah juga. Yang kedua, beri kesempatan untuk interamu. Kalau tidak untuk, kamu lewat. Iya. Oke. Nanti bisa kerjasama juga dengan Association nanti. Boleh kerja sama, ada uangnya tuh. Saya kasih uang tapi disimpan. Ya, karena saya hibahkan tuh. Jadi uang hibahkan ke Foundation. Gimana nak? Apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Pak Fahrudin Mansur. Ya. Kegiatan saya ada dua, satu di usaha sudah 9 tahun dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, omsetnya berapa sekarang? Target per bulan sekitar 100 juta. Ya, usaha toko karya oleh-oleh Makassar. Sudah bagus. Tapi Kenapa jadi bukan ini yang DO tadi itu bagus. Omsetnya berapa? Sekitar 100 juta. Kalau yang tadi omsetnya berapa? berapa tadi Mas? 20M. Kalau dosennya yang DO, yang men-DO 20M, yang men-DO 100 juta. Ya, boleh-boleh juga ini. Ini asik kan? Yang men-DO ini, yang di DO 20 miliar, yang di ada 100 per bulan kan? Berarti 1 miliar. Ah, itulah kalau jangan sembarang men-DO, begini jadinya. Ya, sebaiknya lah. Dosen. Ya. Untuk pengabdian Pak, karena saya Jangan kau sekaya-kaya pengabdian. Ah, inilah bahasa. Jangan kita basa-basi di sini. Untuk mengabdi pada bulan ini, nggak usah basa-basi. Nanti kau jadi gubernur, nanti kau jadi presiden, ngerti? Nanti kau jadi menteri. Tahu nggak? Kamu menteri ekonomi nanti kalau kau jadi konglomerat, pasti ditawar. Minimal apa tidak mengabdi? Lebih kencang daripada ini kaki ke sini, ini ke sini, nggak tahu kangkang jalan. Coba dengar, pekerjaan berat tidak mampu membentikan keraguannya, nggak bisa sukses. Biasa-biasa aja, makanya 100 saja omsetnya. Coba lihat, UDO masih muda, omset 20 miliar. Nah, bangga saya dengan kamu, bangga banget. Ya pertama itu besar banget tuh, besar banget tuh. Nanti kita beberapa ini kita ngopi ya, dan kamu udah suka ya. Pak Eki, nanti kalau ngopi nanti SMS. Agendakan. Nah, kita kepung satu kopi itu berketawa aja. Yang begini-begini kan lucu-lucu nih. Yang di DO 20 miliar, yang mendeo. Ini namanya kualat. Ini namanya kualat. Apa-apa makannya. orang tua juga Pak. Nah, ini amanah orang tua. Setiap ada pertanyaan aku harus selesaikan. Saya pegawai. Ibuku bangga banget dengan bapak saya kalau pegawai. Saya pegawai dari 7.000 yang tes, 114 lulus, 1 jadi pimpinan cuma saya. Bangga banget. Untuk berhenti saja, itu luar biasa beratnya. Caranya aku berbisnis seperti ini. Suatu ketika, ibuku datang. Saya bilang pasti butuh uang kan? Mak, butuh uang? Nih, uang pegawai 200.000 aku kasih, aku ingat. Terus, ada ini uang 8 juta, tapi uang pengusaha. Yang mana kita pilih? Dengan dua-duanya, nah. Yang dua-duanya, nah. Begitu. Berikutnya datang lagi. Suatu ketika, adik saya yang kembar mau nikah. Bahasa Bugis. Enak tong gitu kalau ada artis. Nah. Saya tak boleh, tapi itu kalau pegawai nggak mungkin ambil artis sampai pensiun. Oh begitu nah. Terus yang bisa ambilan, ya memang pengusaha. Terus berapa biayanya? Ya mungkin 100 juta. Nggak ada kalau pegawai tabungan mana? Miskin itu pegawai. Sudahlah, terserah kamu nah. Nanti yang penting ambil dulu artis. Ambilkan 3 senang. Gimana nah? Bagaimana Pak pegawai? Ya sudah terserah nah. Kau sudah tahu itu yang mana? Ternyata itu pengusaha enak. Sudah. Cara mendekati. Ibu masih hidup? Belum. Apa kesukaannya ibu? Makanan apa? Belikan buah sebanyak-banyaknya tiap hari. Jangan langsung aku minta pegawai. Shock itu dulu.
Terus yang kedua, untung kan 100 juta kan? Omset. Untungnya berapa? 50? 40-an, kasih 20. Istrimu sudah ada. Hati-hati, istrimu enggak cerewet. Kalau kasih orang tua enggak cemburu. Tidak. Saya kira tidak. Beristri yang ini. Ya. Ini jangan-jangan istrinya ada di sini, Bu. Ada di sini. Jadi soalan mau kasih kaget juga di sini. Tahu caranya? Ibu kasih 10 juta dan kasih buat terus menerus. Kenapa? Kalau ibu larang jangan. Kau kasih 10 juta. Dua yang dia kasih tahu istri, aku kasih begitu, terakhir dia bilang terserah mana baik, tapi enak juga pengusaha itu. Berubah perasaan. Begitu berikutnya, alhamdulillah dan rumah dengan ini enak itu pengusaha, bagus juga pengusaha. Jadi dibuka pikirannya bukan kata-kata, tapi action. Ya, jadi usahakan dekati ibu dulu, baru berhenti pegawai. Saya jangan lama-lama. Hidup ini sekali, kau tidak akan hidup 2 kali. Mati selesai. Dan ingat, orang yang masuk surga, banyak masuk surga, orang kaya, dermawan, pemimpin yang adil. Catat, itu kata Ustaz guruku adalah ilmu hukum Islam dunia, tingkat dunia. Setiap saya ke Mekah pasti saya bawa. Dan aku diskusi aja. Saya dulu mesti dia saya bangun, aku mau jadi marco, doja. Saya khotbah, saya imam, saya luruskan barisan, saya bersihkan supaya sempurna kan. Ternyata begini. Mau lihat contohnya? Kalau buka puasa, maaf non-muslim, kalau buka puasa 10.000 buka puasa satu hari itu nilainya 33 tahun. Bisa ada puasa 33 tahun. Dan amalannya orang yang Memberikan buka puasa sama. Contoh kedua, saya tulis ada buku Harta di Bawah Mati. Hati-hati. Kalau ada ustaz secara apa mengatakan bahwa kaji itu membuat demotivasi orang. Bahkan orang kalau bisa mati sekalian karena kaji di bawah. Padahal seluruh harta tunjukkan saya dibawa ke kuburan. Harta di bawah mati. Yang mana harta kita di bawah mati? Gedung, masjid, pensil, pakaian dipakai generasi itu amal jariah untuk kita. Benar? Kita buat tanaman, seluruh bakteri, hewan, mati, tikus makan di sana, insya Allah kita ikhlas sedekah. Benar? Sedekah kan? Jadi pintu surga dekat bagi orang kaya, dermawan dan beriman. Kalau cuma sholat, haji, yang saya tahu ya, haji, puasa itu standar Islam. Tapi bermanfaat untuk orang di sekeliling. Caranya bermanfaat jadi konglomerat. Supaya apa? Jangan minta-minta mau bangun. Insya Allah doakan saja saya ini karena saya percepat masjid. Ada satu kampung tidak punya masjid di Kono ini sementara dibangun. Ini sudah mau selesai. Dan di Kono. Di Kono. Nah, aku dulu mau kalau perlu jadi doja. Bahasa Busnya apa kalau bahasa Indonesianya doja? Ya bahasa kerennya di doja. Ini masjidnya Marbot. Dan kita bangun satu desa itu bangun masjid tapi apa patok saja 4 segi 4. Kenapa tidak dibangun? Sudah sekian lama. Alhamdulillah ini sudah mau selesai. Ini 6 bulan lalu. Langsung kita kirimin ada 5 truk Mitsubishi 10 roda, semua bahan tanda tangan ACC kirimin jadi. Ya. Dan kalau kau pegawai pasti tidak bisa membangun seperti ini. Benar enggak? Kalau memang pegawai sudah pegawai aja. Lain lagi cara masuk pegawai agar ini yang banyak di surga nanti adalah pegawai yang tidak korupsi. Jadi dalam hal itu pengusaha apa yang berkorupsi dan pengusahanya sendiri. Ya saya masih ada satu lagi. Karena pertimbangannya saya mengajak kewirausahaan Pak, jadi mau menerapkan ilmunya transformasi ke mahasiswa supaya kemandirian mahasiswa. oh jadi selingan aja mengajar kayak saya. Ya, tidak Sudah mulai bergeser, lumayan. Kita ada santai aja. Aku mengajar investasi
baru kasih kayu sandreko. Begitu dia minum, langsung kembali cari istrinya. Mengerti maksudku? Baru jual 1 juta, simpan di bandara, laku keras. Tapi jangan dipajang. Disimpan, tidak ada orang, kan aku tuh membeli orang. Ya, ini maksud ini, yang begini nanti. Ya. Ini punya Ibu itu, Bu. hebat. Bakti siapa ini, Bu? Nanti berikutnya ini tidak ditempel. Diusahakan plastinya tebus. Ya. Kalau ini sudah top ini. Siapa ini? Sirup jahe. Ini Hebat, Pak. ini mitra binaan Bank Indonesia, Pak Ahmad. Oh, Bina Indonesia. Ada BI enggak? Ada perwakilan dari Bank Indonesia? Oh iya, kemarin ketemu. Kayaknya hari ini tidak datang, tapi ini ada 15 orang, ada dari peserta dari Nah, binaan. kelemahan kita adalah di marketing. Ada 2 kelemahan kita yang fatal, dan itu nanti kita kolaborasi. 1 marketing, yang kedua adalah packaging. 2 kelemahan kita, packaging, marketing. Padahal di era sekarang ini bisa dilempar ke seluruh dunia setiap saat. Ini agak berat ini Pak ini. Ya, nanti rancang mulai saja 1 tahun 2 tahun. Siap. Didaftar namanya semua. Kemudian kita bisa komunikasi nanti. Bukan lagi ada masalah, kita diskusi. Ada tak pasar begini, ini ada tak pasarnya. Kita diskusi melalui, kan semua punya HP. Ada ruang di atas ini, ruang kaca itu. Ada server di situ bisa muat sampai 3 juta orang. 2,5 juta di atas. Mungkin masuk namanya. Gimana sih kayak jadi produk lokal ini? Ya. Kita kolaborasi kemudian lempar ke mancanegara, ke seluruh Indonesia. Angka yang madu, tapi cari yang unik-unik. Ya. Ada yang paling unik itu kayak durian, dangko, dangke. Oke, ya. Tapi Pak, kalau untuk ini, tolong jangan kita ini jangan menyembunyikan ilmu. Kalau perlu cari ahli packaging. Pak, cari ahli packaging. Ini kelemahannya ini, kita ini ahli yang betul-betul ahli. Ini kan saya pastikan ini ditempel saja, warna pun tidak ada. Kalau negara-negara lain, lihat warna sudah tergiur. Ngerti maksudku? Tadi saya kira awalnya kecap, Pak Ahmad. Iya, yang mana? Saya kira tadi awalnya kecap, ternyata itu sirup saraba. Iya, jadi buat menggiurkan. Ya. Syukur-syukur di sini. Ini apa nih? Kecap. Saraba. Saraba. Coba cari kayu sandreko. Begitu campur sedikit sudah marah. Berdiri tegak kokoh terus menerus. Mati. Langsung kayak raya konglomerat ini. Langsung ini menjual semua itu. Yang mahal ide. Saya agak khawatir dengan packagingnya kalau itu nanti, Pak. Packaging kayu sandregonya nanti. Enggak kan bumbu. Sudah ada profesornya bumbu masuk. Yang mahal Bapak Ibu ide awal. Bukan produknya. Ide awal yang paling mahal dalam hidup, dalam berbisnis. Kalau ada ide awalmu seperti tadi, itu hebat nanti itu. Kalau bisa dia bangun, siapa namanya tadi Mas? Gunawan. Ini nanti hebat benar. Itu konsisten. Jangan pernah berhenti. Yang mahal adalah ide awal. Ide ini yang mahal. Ya. Bukan ini ide kan luar biasa nih. Cuma pemasarannya yang tidak luar biasa, belum luar biasa. Nah, pemasarannya nanti apakah kita sistem online? Jadi nanti ada di Kalimantan Selatan, ada di Jawa Barat, Jawa Timur. Kita link semua. Aku minta dikirim sekian. Kita kan saling percaya. Karena dalamnya ya pastilah ada juga lari nanti 20%. Itulah kerugian bersama kita. Ada pasti lari nanti ada ngibul dikit, enggak mungkin. Enggak ada bisnis itu pasti ada di situ yang error. Oke, terakhir apa ya? Karena kami membangun usaha ini sudah 9 tahun, alhamdulillah tidak pernah peminjaman modal apalagi ke bank. Luar biasa. Beri tepuk Tepuk tangan. tangan. Tidak pernah pinjam uang ke pembiayaan seperti itu. Tahu, alhamdulillah bukan aku hebat. Bangun ini kantor, sertifikatnya di rumah. Enggak pernah aku pinjam Rp1.000 dari bank. Ini kantor. Ini lebih luar biasa lagi.
pinjam Pak Amran ke Pak Ferry ya? Oh belum? Yang pinjam kayaknya BRI. Setahu saya dari anak-anak. Jadi ini karena karakter itu. Jadi kebiasaan tidak pinjam, tapi UC tak modal. C tak modal. Ingat orang tua dulu beresin. Bikin senang. Nanti kok konglomerat sudah naik ini private jet, sudah baru dimulainya. Oke. Oleh karena itu, karena tidak pakai modal Pak, perlu kami juga pengen bermitra dengan AS ini Pak. Dengan cara tidak perlu kami pinjam uang atau kasih modal, tetapi penjualan saja. Kalau ada acara seperti ini, misalnya dari produk oleh Makassar. Ini good market. Ini ada di Kareba, produk di Kareba. Jadi satu kali klik satu pintu akan semua berdampak. Ini bang. Cuma kelirunya kayak Ustaz tadi, langsung pukul dari bawah. Karena kalau masalah begini pasti saya tidak urusin. Pukul dari bawah. Siapa bagian marketing kau kenal? Siapa dari viral? Karena setiap kita ada cara, oh ini. Ada contoh di sini ada nasi kuning. Iya. Yang nasi kuning itu dia dapat 700 juta per bulan. Kita sudah langganan nasi kuning. Si mana pun saya berada, memang enak nasi kuning. Jadi caranya ownernya sudah bagus diberitahu. Saya kan yang butuh. Pasti marketing aku di sini. Humasku tidak sudah nganggur posisi di depan. Nanti nggak mau aja bicara. Caranya adalah yang beri bos. Bos sudah bilang jangan mengancam kalau mesti. Caranya ajak ngopi. Satu kali dari mana? Jangan lupa bisikan Pak. Ngopi dan nanti saya bayar bos. Sudah 3 kali bayar saya jangan ya. Ini saya mau jual bos sudah tahu tapi saya malu sama bapak, takut sama bapak. Saya lebih takut sama bapak daripada bos. Begitu jadi orang kan dulu saya kan selalu begini. Yeah. Kalau saya ada tumpangkannya, tapi begini saya tidak ada begini juga dia. Jadi jangan coba-coba ini yang dibawa karena kau bicara dengan saya kok underestimate lewat barang-barang ini dicoret semua. Karena dia manusia pun juga begini. Begitu saya ada baru tuh. Begitu saya tidak ada tidak. Ini ada saham. Bisa saja ada saham punya. Itu partner itu sedikit saya saham. Ya. Jadi kau aja bicara yang di belakang. Oke, kasih. Oke, ini tepuk tangan. Oke, mantap ya. Oke. Ini ada beberapa skor yang kita sudah scoring. Mungkin bisa Pak Muji boleh di itu atau Pak Eca yang ini. Ada scoring. Tadi ada scoring yang teman-teman isi berani rugi, berani kaya, berani. Coba kita lihat dulu. Scoringnya bisa. Ya, ini Pak Eca boleh Pak Eca didampingi. Cik. Oh, gini. Yang tadi naik sini aja. Oke. Gini. Sini. Langsung naik ya. Kan ini semua ini kerjasamakan dengan Unilever. Iya, jangan kerjasamakan, kau sudah bilang. Karena saya punya toko ada 30. Unilever Mana siapa kau? Pak Wahyu, Pak Junet. Pak Junet. Sini. Pak Junet. Saya lupa. Ini bisa masuk Unilever toko-toko kecil di bawah mobil box. Tapi urus ya. Kampasi. Urus tapi tidak usah tanya lagi saya. Yang jelas infrastrukturnya di situ. Ini ada Pak Junet nih. Ada berapa toko kita? Pak Junet. Oh, ada. Itu yang komandannya. Mana komandannya? Santai. Itu komandan bos. Oh, ini. Oh ya ini. Pak. Ini kepalanya seluruh Unilever Sulawesi Tenggara, Sulawesi. Ini. Sudah ada salurannya ini, sudah ada. Tinggal lakunya saja. Apa bagus? Hati-hati. Jangan kirim ke saya kalau tidak bagus. Kenapa? Ibu bunuh diri. Karena ini langsung dipasarkan sih. Seluruh Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Berapa toko se-Sulawesi? Untuk di Makassar ini ada 2.148. 2.148. Yang tadi kemarin tuh yang tadi bilang toko-tokonya yang toko-tokonya Iya. ada tadi mau menjual tapi mitranya sahabatnya saja belum mitra. Oh yang ini yang Chandra kayaknya. Bukan ya? Yang kecil yang Yang gula aren. sini deh saja berapa ribu toko Makassar 2.148. Untuk Nyaris 1.400. totalnya toko yang kita pegang 4.000 supermarket dan supermarket. 4 ribuan. Iya 4.000. Bayangkan 4.000 toko sambung itu 4.000
yang bulan merah itu, jadi nggak usah keluar negeri terjauh. 4.000 toko ini kalau ambil 10 biji 40.000 per minggu. Nah caranya saya itu poinnya, nggak ada urusan, pokoknya anda bangkit. Caranya adalah berapa keuntungan Bekasi. Unilever kan saya tahu keuntungan. Berapa keuntungan Unilever dia dapat itu toko-toko? Unilever itu dari kita ke toko 5%. Tapi dia tokonya dapat berapa keuntungan? Tokonya kurang lebih dapat 2,5%. 2,5%. Kalau perlu anda kasih 20%. Ngerti kenapa tidak ada biaya promosian Bapak? Kalau dia kan promosi ke TV mahal. Tolong yang retail ini semua bergabung pikirkan ini. Ini dahsyat nih. Kalau ini Sulawesi Makassar dikuasai, Indonesia aman. Kita lawan itu produk orang itu dia 2.000 jenis. Ini kan sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tolong saling pengertian. Jangan begini. Ada pernah ikut sama saya, laku tidak laku saya disuruh bayar. Waduh, saya perbesar kamu mau tikam kita. Jadi saya lunasi. Terus berikutnya jangan. Daripada kau bikin persoalan dengan saya karena tidak laku barangnya. Maksudku ini langsung urusi sendiri, monitor sendiri. Kita jadi bagi per wilayah. Ini ngurusi toko siang. Anda ini urusi di sebelah barat, timur apa segala macam, monitor, saling memonitor. Tapi satu kali monitor semua, Pak. Pegawai mengurus sana, monitor. Yang alamatnya di sini didistribusi. Jangan ikut Unilever, ikut kita berikan armada baru, tapi ikut Unilever tak apa-apa, kan tak banyak. Iya. Ini ahlinya berguru sama ini. Ini ternyata ada jaringan sudah terbentuk. Jaringan 4.000 toko. Kalau dia ambil 10 berarti 40.000 per minggu. Kalau ambil 4 kali 40.000 160.000. Kalau 1 tahun 160 juta, 160 40.000 160.000 tambah 0,10 1,6 juta. Pakai. Nah, tetapi nanti ilmunya aja yang berdiri di toko apa namanya itu yang mempromosi sales bukan apa namanya yang berdiri bukan yang mendengar bahwa ini mengerti keluhan barang ini tidak disuka ini kelemahannya. Tapi ini kalau bisa jangan dilempar ke pasar dulu ini sudah bisa. Yang lain jangan dilempar. Caranya adalah packagingnya dulu kita beresin. Kalau saya sudah mengatakan lolos lempar ya. Tapi ini sudah ada kerjaannya. Ini untung tadi itu siapa yang memulai tadi? Nah ini bahwa beliaunya ini bagaimana Makassar kita kepung dulu 2000 toko besar banget. Itu tokonya berapa? Mitranya 2 mitra gula merah berapa? Jadi kalau dia jadi 2.000 kira-kira kok tidak pusing. Nah, kalau ini kalau bisa membentuk timbal monopoli. Kalau bisa dikuasai Makassar 60% lempar Kendari, Sulawesi Tengah, lempar Kalimantan, menyisir kita masuk Jawa Timur. Paham maksudku? Tapi yang terbaik lari di sini baru dilempar ke luar kota. Sudah ada. Ibaratkan sudah mobilnya ada, bensinnya ada, tinggal naik di atas. Nah, persoalannya naik bagus sudah kotanya tidak. Ini dijaga. Apa kelebihannya? Tidak muncul kelebihan di sini. Aku pernah coba. Bisa dari kencang 100 kilo. Nah, maksudku kalau ada lolos 3 produk, gila. Siapa jadi ketuanya di sini? Bentuk grup ini jadi ketua. Sudahlah ketua semua dah. Karena sukanya kita ketua semua. Ya, nggak usah kan ini Bobi ketua ini. Ya sudah ketua semua, jangan ada sekretaris, ketua semua ya. Nah, jadi nanti dibagi wilayah. Ini tidak ringan ya, ini tidak ringan. Aku beritahu, tidak ringan. Ini jaringan 2.000 digunakan. Daftarnya, alamatnya, apanya, kita langganan. Bagaimana pelayanan Anda ini? Ustaz tunggu ya. Beri aku waktu Ustaz. Ini juga jihad juga. Nah, kamu main. Ini saudara kita semua. Jadi Anda masuk pelan-pelan, ngerti maksud bukan Bu? Masuk pelan-pelan, masuk. Ini ikut membonceng. Jadi pembukanya jangan diingat. Tapi suruh dia bertanggung jawab masing-masing. Yang begini, kau langsung jual simpan di kantor baru pergi. Ada satu pertanyaan Pak. Sebenarnya produknya kita UKM itu sudah banyak
di retail kayak di Belayel, di Baju Pama itu sudah ada, di toko Lele itu sudah ada. Sekarang yang jadi permasalahan bahwa kita UKM itu kasihan karena kita punya produk di up sampai 40%. Bagaimana mau laku? Sementara kita ini produksi rumahan itu terbatas, kita punya kapasitas produksi dibanding dengan industri Pak. Jadi harganya kita dikalah sama mereka yang industri. Betul, makanya Pak Beri, sini Beri. Ini persoalan besar ini. Tapi sebenarnya masalah sepele. Karena infrastruktur kan aku suruh kuasai 4.000. 4.000 kan langganan. Iya kan? Nah, bagaimana ini masuk, kualitasnya bagus, packagingnya masuk. Ini diseleksi betul. Masuk, kemudian ini kita bentuk infrastruktur baru. Masuk ke toko-toko ini yang 4.000 tadi. Bayang kalau 4.000 kok kuasai 3.000 saja, Indonesia bisa kuasai. Tapi maaf ya, yang tersinggung ya, kalau ini sudahlah diadu dulu, dimasukkan di salon dulu, makeover dulu, ya. Dan kita ambil desainer dari Jakarta. Kalau bisa desainer kita bayar. Kita yang bayar desainernya untuk idenya, seperti modelnya. Tidak apa-apa yayasan saya bayar, tapi untuk ini semua. Ini saya punya produk Pak, bumbu instan kan, bahan lokal. Contoh Makassar, Kondro, Sop Soder. Masa kita kirimnya 4.000 tidak ada yang laku? Tapi kalau tidak laku, Bapak juga berkorban karena produknya Bapak tidak dibeli. Jangan langsung opor semua ke kantor. Ya bangkrut ini biar saya besar bagaimana bangkrut juga. Kita jual stok berapa sekarang? Ada 34 kue. Sekitar 30 miliar. 30 miliar stok kita per bulan ya dijual habis. 30 miliar kita jual per bulan. Penyanyi orang. Kenapa bukan penyanyi orang bisa jual? Satu minggu 4,5 miliar. 1 minggu 4,5 miliar. Sudahlah diskusi dengan ini. Pak, satu lagi Pak. Biasanya kita punya produk yang UKM itu, kita kan sistemnya konsinyasi Pak ya. Pada saat sudah habis terjual, itu kita tunggu 2 minggu sampai 1 bulan lagi untuk pencairan. Sementara kita di UKM kita tahu bagaimana modalnya kita UKM, kita tidak mau juga berniat ambil utang di bank. Betul kita punya modal yang kita putar, jadi tidak ada kendala. Ini solusinya, ada solusinya di bank. Jadi gini, Ada Bu, itu namanya voice financing Bu. Tapi tidak disuruh jika berutang di bank. Iya. Tidak, jadi kayak kamu konsinyasi ada lagi satu yang saya pernah lakukan. Kemitraan. Bukan LC, diskonto LC kayak Untuk atas ya, invoice. Jadi invoice ke gerai. Jadi ini yang bayar ke gerai, ini bayar ke itu. Ini teman-teman, ini bukan pekerjaan kecil. Tapi kalau ini jadi, ini raksasa. Jangan membayangkan besok jadi. Enggak. Ini butuh proses 2 tahun 3 tahun. Tapi sekali jadi, ini meledak. Ini bisa dicontoh seluruh Indonesia. Nah, saya komitmenku, aku pilih Anda daripada mereka. Dan kalau saya harus berkorban, aku tutup. Yang penting jangan sampai saya tutup, Anda juga tidak jalan. Itu namanya bunuh diri, tidak dua mati. Cukup Bapak yang mati, jangan aku bunuh lagi kita. Ya. Jadi lebih baik to the point hari ini, jangan basa-basi lagi. Mari kita, ini aku saatnya kerja sosial. Enggak ada mau cerita untuk. Di yayasan ini aku hibahkan keuntungan 50% masuk ke yayasan, tapi itu untuk hibah, ya dia akan dibantu. Terus 50%-nya untuk para pengusaha yang ada di dalam. Oke, makasih. Ini yang terakhir ya. Anda gagal merebut cintanya si Pak Rudi. Harus kualitasnya bagus, nilainya bagus, lebih hebat, packagingnya bagus. Pendekatan ini sudah disebutkan. Ini yang di siapa yang UKM ini siapa? Oh ya, tolong, ini tidak mudah. Ini bukan pekerja kecil, pekerjaan besar banget. Tapi kalau ini jalan, Bapak tidur pun mengalir air uangnya. Kita itu stok 30 miliar satu unit. Yang lain ada juga Belput ya, kita jual juga. Tidak masuk akal semua. Kita jual dia. Iya. Apa? Coba kita ubikan.
Demikianlah tadi sahabat dan sobat Ipiso, acara bincang bisnis bersama Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman yang diliput oleh kawan-kawan dari kru Ipiso, dan sahabat dan sobat Ipiso mungkin sudah menonton dan menganalisa seperti apa sosok seorang Andi Amran Sulaiman dan seperti apa petua-petua masukan-masukannya terhadap 60 orang pengusaha yang hadir pada acara Bincang Bisnis B bersama Andi Amran Sulaiman pada hari ini. Saya, Suwadi Idris Amir, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat Ipiso karena selalu setia menonton video-video dan konten-konten di Ipiso. Sampai jumpa pada video berikutnya atau konten-konten berikutnya hanya di Ipiso Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.